Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan agar semua sehat selalu dan terhindar dari wabah penyakit ini ya, wabah virus COVID-19 dan semoga juga wabah ini segera berakhir ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas soal solusi dari soal UTS Fisika Dasar 2 tahun 2019. Ya, jadi ada 4 soal dan waktu kalian itu untuk menyelesaikan adalah 100 menit ya. Jadi ya minimal 25 menit lah satu soal rata-rata ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 1 ya. 3 buah muatan Q1, Q2, Q3 diletakkan secara berurutan pada posisi minus 4. Oke, Q1 diletakkan pada posisi minus 4,0, Q2 pada 4,0 dan Q3 pada posisi 0,3 ya. Oke, jadi untuk soal seperti ini yang pertama kalian lakukan adalah harus menggambar posisi muatannya ini di mana biar nanti bisa kalian visualisasikan. Oke, kita gambarkan di koordinat XY. Kita punya tadi muatan Q1 diletakkan pada posisi minus 4,0. Berarti saya punya 1, 2, 3, 4 kira-kira di sini ya. Ya, saya punya di sini Q1 ya. Lalu saya punya muatan Q2 diletakkan pada posisi 4,0. Berarti 1, 2, 3 dan di sini ya 4,0 ya Q2. Q1 tadi minus 4,0, Q2 tadi di 4,0 ya. Besar muatan Q1 oke. Besar muatan oke, dan posisi dari muatan 3-nya ada di 0,3 ya. Berarti di sumbu Y-nya ya. 1, 2 berada di sini ya, kira-kira di sini. Ini Q3. Oke, besar muatan Q1 adalah 2 mikrokulong ya. Lalu besar muatan Q2, Q1 2 mikrokulong yang jenisnya belum diketahui ya. Apakah dia positif atau negatif? Ini kita belum ketahui jenisnya ya. Muatan Q2 tidak diketahui baik besar maupun jenisnya. Oke, besarnya kita tidak tahu. Jenisnya juga ya. Kita tidak tahu apakah ini positif negatif ya. Begitu juga dengan muatan Q1. Sedangkan jenis muatan Q3 adalah positif dan besarnya adalah 4 mikrokulong ya. Jadi sudah diketahui untuk muatan Q3. Nah, di sini gaya yang bekerja pada muatan Q3 ke arah sumbu X negatif ya. Di soal disebutkan bahwasanya gaya yang bekerja pada sumbu Q3 adalah ke arah sumbu X negatif. Berarti F total di muatan 3 ya. Berarti kita punya di sini F3 ya. Oke. Tentukan jenis muatan dari Q1 dan Q2 serta besar dari muatan Q2. Tentukan gaya total yang dialami oleh muatan Q3. Di sini kita hanya mengetahui besarnya, arah dari gaya 3, sedangkan gaya totalnya kita tidak tahu ya. Lalu tentukanlah medan listrik di titik P ya. Ini di titik 0,0. Oke. Nah, sekarang kita harus pelan-pelan ya bagaimana cara mengerjakan ini. Ya, otomatis ya. Jadi nanti kita akan mencari berapa besar gaya ya. Berarti gaya, masih ingat gaya Coulomb kita hubungannya dengan 1/4V epsilon 0 ya. Q1 Q2 per R12 kuadrat ya. Tapi perhatikan ya, di sini akan berpengaruh. Yang kita tinjau di sini adalah muatan 3 ya. Maka notasi yang kita gunakan adalah gaya yang bekerja pada 3 oleh muatan 1 ya. Atau berarti kalau kita punya di situ contoh F31 ya. F31 gimana cara membacanya? Gaya yang bekerja pada muatan 3 karena muatan 1 ya. Jadi di sini nanti kita butuh R1 atau R31 ya. Kalau dalam vektornya nanti kuadrat gitu ya. Jadi ini penting ya. Jadi kita perlu tahu berapa R31 dan R32. Cara mengetahuinya dari mana? Bisa kita ambil dari sini. Bisa dari sini langsung ya, atau nanti bisa menggunakan 31 ya, bisa secara Pitagoras, bisa ini R32 ya. Oke, kok kuadrat, tapi gini aja
Ya, kita coba selesaikan satu persatu secara kita punya tadi R31 ya, berarti ini adalah vektor R3 kurang R1. R3 tadi ada di mana? R3 ada di 0,4, berarti 0I tambah 4J ya. Itu dikurang kita punya R1-nya ada di minus 4 ya, minus 4I tambah 0J ya, berarti I dan I ya. Berarti kita punya ini minus minus jadi tambah 4I tambah 4. Oh sorry, ini tadi 3 ya. Untuk muatan 3-nya tadi 3J ini. Kita punya di sini 3J ya, sehingga besar dari R31 itu sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar 25 ya, hasilnya adalah 5. Sama ya, caranya juga untuk mencari R32 kita akan dapatkan nanti berarti minus 4I topi tambah 3J topi ya. Ya. Sehingga kita punya nilainya sama ya besarnya ya. R32 dengan R31 besarnya sama. Saya punya akar minus 4 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Ini seperti ini. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 5. Nah, perhatikan di sini besar dari R31 dan R32, besar dari ini adalah sama ya. Artinya kita punya segitiga sama sama kaki ya. Iya. Ini 4, ini 5. Oke, sama kaki ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ke arah manakah gaya dari muatan kita? Tadi ini F3 ya. Nah, berarti kan dia adalah kontribusi dari F31 dan F32 ya. Nah, sekarang kita bisa analisis. Analisisnya seperti ini. Karena diketahui soal arah gaya total F3 ke arah kiri, maka akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika ini positif, ya, ini tadi positif, ya, maka gayanya ini kemana? Maka gaya F3 akan ke kanan ya, ke sana. Oke. Jika ini negatif, maka gimana? Maka atau jika ini positif juga, maka dia akan ke sana. Ya. Q3-nya akan ke kiri, artinya F totalnya ini. Berarti keduanya ini tidak mungkin sejenis, tidak sama-sama positif. Oke, nah sekarang coba perhatikan, jika saya analisa, ini negatif. Karena tadi saya sudah dapatkan gayanya ke sana, berarti saya harus bisa sedemikian rupa gayanya ke sini ya, benar. Sehingga nanti vektor totalnya nanti adalah ini. Oke. Jika seumpamanya muatan satu adalah negatif, maka yang terjadi seperti apa? Ini negatif, berarti kan arahnya itu berarti akan ke sini ya, arah dari muatan 3. Ini F31, oke, mungkin seperti ini ya, tepatnya ya. Oke, nah sekarang bagaimana untuk F32? Kita perhatikan, F32, apakah mungkin F32 itu bernilai negatif? Kalau F32 bernilai negatif, maka ini akan ke sini. Sorry, muatan 2-nya bernilai negatif ya, maka F3 akan ke sini. Maka otomatis ini harus bernilai positif agar apa? Agar ke sana. Sehingga nanti ya, jumlahan totalnya adalah dan ini. Oh, kurang bagus ya. Oke, saya coba rapikan dulu. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Ya, terbentuk sudut di sini, sudutnya adalah kita lihat nanti ya, besar sudutnya berapa ya. Nah, sekarang kita lihat, karena tadi besar dari ini 1 ya, besar R31 dan R32 itu sama-sama 5, berarti saya punya sudut segitiga sama kaki ya. Saya punya segitiga sama kaki yang mana, berarti sudut antara ini dan ininya adalah sama ya. Maka saya punya sudut theta di sini dan sudut theta di sini pasti sama. Maka nilai theta di sini juga nanti akan pasti sama. Sudut yang terbentuk antara F32 dan F31 dengan F total itu sama-sama theta ya. Bisa cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti silahkan diulang ya. Saya coba untuk memperingkas durasi ya. Nah, sekarang kita lihat F31 karena di sini kita kita tadi sudah dapat jenisnya ya. Berarti muatan Q1 itu mempunyai muatan
apa? Ya, negatif, ya. Sedangkan Q2 mempunyai jenis muatan positif, ya. Nah, sekarang kita tentukan besarnya. Untuk menentukan besarnya berarti kita harus menghitung F32 dan F31 satu per satu, ya. Saya buat di sini F31, ya. Kita buat dalam bentuk vektorial, ya. Berarti kita punya F31, ya. Berarti kita ambil di sini. Berarti perhatikan jika kita tinjau sudut ini, ya, ini silahkan dihapus dulu sementara di otak kalian. Berarti kita punya proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Seperti ini. Saya buat di sini. Gambarkan di sini, ya. Tadi kita punya tadi muatan 3, ya. Kita punya tadi muatan 3, Q3, lalu kita punya muatan Q1, ya. Lalu kita punya tadi F3 satu ke sini, lalu F3 totalnya ke sana. Ini adalah sudut theta, ya. Nah, perhatikan, berarti kita punya proyeksi terhadap sumbu X, ya, dan sumbu Y dari ini, ya, dari F3-nya. Seperti ini, ya. Oh, kurang bagus, ya. Sebentar. Ya, kita perhatikan di sini berarti kita punya, ya, F31 kita perhatikan, ya, F31, ya, itu sama dengan, kita lihat, ya, berarti proyeksi terhadap sumbu X yaitu ke arah kiri ini minus F31, atau kita ambil yang atas juga boleh, ya. Kita ambil bagian sini juga kita proyeksikan ke sini. Jadi saya punya di sini minus F31 cos, ya, cos theta ke arah itopi, ya. Jadi saya punya di sini minus F31, ya, cos theta itopi, lalu saya punya ke arah J topi, ya, berarti saya punya minus, ya, karena ke arah bawah, minus F31, ya, sin theta J topi, ya. Ini untuk interaksi antara muatan 3 dengan muatan 1. Nah, sekarang kita tinjau bagaimana antara muatan 3 dengan muatan 2, ya. Muatan 2. Kita lihat. Kita punya arahnya tadi adalah ke arah sana, ya. Muatan 2-nya buat seperti ini. Ya, berarti sama dengan yang tadi, ya. Berarti saya punya proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini untuk sumbu X-nya atau sumbu Y-nya, ini untuk sumbu X-nya, ya. Nah, kita punya tadi untuk sumbu X, sudutnya ada di sini, ya. Ada di sini. Maka kita punya jadinya F32, ya. F32 itu sama dengan, sama, ya, berarti ke arah kiri saya ambil minus F32 cos theta itopi, berarti ke arah atas saya punya bagian F32 sin theta J topi, positif, ya. Saya punya minus F32 cos theta itopi plus F32 sin theta J topi, ya. Jadi kita punya komponen F3 dan F1. Nah, perhatikan dari interaksi antara dua buah gaya ini, perhatikan kita punya terhadap, oke, kalau kita tinjau, ya, tadi posisi muatan kita semua adalah diam, ya, semua adalah diam. Maka di sini gaya, ingat gaya dan posisinya diam, berarti kita menggunakan hukum Newton yang pertama, ya, F1, hukum Newton pertama. Apa? Sigma F sama dengan 0, ya. Artinya dia jumlahan total gaya yang bekerjanya adalah bernilai 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan jenis atau besar dari muatannya. Oke, kita lihat. Sigma F sama dengan 0. Boleh kita tinjau untuk sumbu Y. Perhatikan sumbu Y, di sini kita punya tadi F minus F31 sin theta J topi, ya. Kita punya ke atas bagian ininya. Jadi perhatikan, ini muatan 3. Ya, muatan 3. Nah, dia tadi mempunyai gaya ke atas bernilai F32 sin theta J topi, lalu saya punya ke bawah F31 minus, ya, minus
F31 sin theta J topi. Ya, sehingga saya punya apa? Sehingga saya punya di sini sigma F-nya adalah F32 sin theta. Ini berarti saya ambil terhadap sembunyinya ya. Kurang F31 sin theta, J topinya tidak ada lagi ya, karena sudah kita ambil bagian ini. Maka saya punya sekarang apa? F32 sama dengan F31. Sin theta sama, bisa dicoret ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya, kita bisa menggunakan K Q3 Q2 per R32 kuadrat sama dengan K Q3 Q1 per R31 kuadrat ya. KK bisa kita coret Q3 Q3. Nah, sekarang R3 dan R1 tadi besarnya sama kan? Iya, berapa tadi besarnya? 5 ya. Jadi saya punya Q2 per 5 sama dengan Q1 per 5. Coret-coret ya. Artinya apa? Q2 sama dengan Q1. Tadi Q2 besar, Q1 besarnya berapa? Q1 besarnya adalah 2 mikrokulong ya. Berarti Q2, oke, ini besarnya ya. Besarnya. Jenisnya tadi berbeda. Berarti Q2 besarnya adalah 2 mikrokulong ya. Jenisnya tadi Q2 apa? Q2 tadi negatif ya. Berarti Q2 minus 2 mikrokulong. Oke, atau kita ya. Q2-nya adalah minus 2 mikrokulong dan Q1 tadi adalah positif 2 mikrokulong. Q3 tadi berapa? Q3 tadi adalah di soal ya, disebutkan berapa tadi? 4 positif ya. Positif. Positif 4 mikrokulong. Nah, kita sudah mendapatkan jenis muatan serta besar muatan Q2. Berarti bagian A-nya sudah selesai. Iya. Nah, selanjutnya kita mencari berapa besarnya gaya total ya. F3 total ya, berarti adalah jumlahan dari F31 plus F32 ya. Kita sudah dapat tadi F31, kita sudah dapat F32 ya. Nanti tinggal memasukkan ya. Berarti kita tinggal masukkan nilai Q1-nya berapa, Q2-nya berapa ya. Tinggal masukin ke sini ya. Cos theta-nya ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Kita ambil yang bagian I topi, kita ambil yang bagian J topi, kita gabungkan ya. Ya, jadi persamaan yang tadi di sini ya, kita ambil yang untuk I topi, lalu saya buat seperti ini ya. Nah, sekarang di sini kita cukup mencari ya F31 nanti besarnya berapa ya. F31 berarti K Q3 Q1 per R31 kuadrat gitu ya. Dan seterusnya, F32 nanti juga kalian cari. Ya, lalu nanti kamu dapat hasilnya sekian. Ya. Nah, sekarang di sini kita punya cos theta. Ya. Nah, cos theta-nya kita dapatkan dari mana? Itu bisa kita dapat dari Pythagoras dari sini ya. Karena di sini sama kaki tadi, terserah mau ngambil bagian yang mana ya. Jadi kita ambil di sini cos theta-nya adalah samping ya, sampingnya di sini 4, miringnya tadi ini 5 ya, berarti 4 per 5. Sedangkan sin theta-nya kita dapatkan berarti depannya adalah 3 ya, 3 per 5. Maka di sini nanti kita dapat ya, kalian dapat di sini bagian 4 per 5 I topi ditambah ini hasilnya nanti berapa. Tapi di sini lihat ya, minus F31 tambah F32 ya. Di sini 3 per 5 J topi ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti ya, hasilnya ini nanti ini untuk J topi itu nanti akan saling meniadakan ya di sini. F31 ya. Hasilnya Q3 Q1 ya, dan Q2 ya nanti minus. Karena tadi 1 dan 2, muatan 1 dan 2 besarnya sama, maka otomatis minus dan plus ya. Jadi nanti akan saling meniadakan sehingga ini akan habis. Nanti sisanya adalah kita dapat hanya dalam I topi ya. Nanti silahkan dicek hasilnya nanti adalah minus 46, oke, ya. Kalau tadi ini, ini tidak disebutkan ya dalam bentuk ya, ini tidak disebutkan satuannya meter atau sentimeter.
kita buat meter ya, maka satuannya nanti adalah minus 4,6 kali 10 pangkat minus 3 Newton ya, ke arah I topi. Arahnya ke kiri. Dengan benar ya, sesuai dengan soal yang tadi. Arahnya adalah ke kiri ya. Jadi besarnya adalah minus 4,6 kali 10 pangkat minus 3, arahnya minus I topi, berarti ke arah kiri ya. Nah, sekarang pertanyaan C-nya adalah berapakah medan listrik di titik P ya, di titik P. E di 0,0. Titik P-nya tadi adalah di 0,0. Maka perhatikan di sini perlu kita cari. Saya ambil warna apa nih? Warna kuning ya. Berarti kita perlu cari berapa medan listrik ke arah sini oleh E3, listrik ke sini oleh E2, lalu medan listrik ke arah kanan ini oleh E1 ya. Maka E total di sini adalah sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 ya. Nah, di sini nanti silahkan ya dicek nanti. Ini kita buat dalam bentuk vektor ya, untuk menentukan nanti berapa besarnya dan kemana arahnya ya. Maka kita dapat nanti E1 itu besarnya adalah K Q1 per R di titik P ya, oleh muatan satu jarak ini tadi kuadrat ke arah R topinya ya, R topi P1 ya. Sama ya. Untuk Q2 juga seperti ini, Q2 per R P2 kuadrat R topi P2 ditambah Q3 per R P3 kuadrat ke arah R topi P3 ya. Ini kita kurung ya. Nah, sekarang R topi P1, R topi P2 dan R topi P3 itu apa? Itu adalah jarak dari sini ke sini dan arahnya ya. Arah dari kalau dari sini kan tadi ya. Nah, di sini tadi kita belum ngecek ya. Perhatikan. Kita cek di titik P ini ya. Berarti muatan 1 tadi bernilai negatif ya. Berarti di titik ini dia mempunyai arah ke sana ya. E1 ya. Nah, di titik oleh muatan Q2, saya ganti warna aja ya. Saya ganti warna biar lebih jelas lagi. Saya buat warna merah. Ya, kita ulang lagi. Tadi di titik P, kita tinjau di sini. Maka di titik ini muatan 1 tadi bernilai negatif ya. Ingat, muatan negatif itu dia arahnya masuk ya. Arahnya masuk. Masuk seperti ini ya. Dari segala arah. Berarti di sini dia akan merasakan medan ke arah sana oleh E1 ya. Sedangkan oleh muatan Q2 karena dia bernilai positif, positif berarti ke sana, maka saya di muatan ini dia akan merasakan titik ke arah sana E2. Sedangkan E3 dia akan merasakan titik arah sini ya. Maka saya punya, nah kita ambil tadi R topi ya, berarti RP1 topi itu adalah arah. Di titik ini oleh E1 maka arahnya adalah ke arah minus. Ya kan? Ini ke arah minus, E2-nya juga ke arah minus, E3-nya juga ke arah minus. Maka saya punya di sini ya. Saya punya di sini K, Q1 tadi besarnya adalah 2 ya. 2 per besarnya ini tadi adalah jaraknya tadi adalah 4 ya. 4 kuadrat ya. RP1 ya, arahnya adalah minus I topi ditambah Q2-nya tadi adalah 2 juga per 4 kuadrat. R-nya adalah ke arah minus I topi juga ya tadi ya. Lalu Q3-nya tadi adalah ini besarnya tadi berapa Q3? 4 ya. Ini nilainya tadi jaraknya adalah 3 kuadrat. RP3 tadi arahnya ke bawah ya, berarti minus J topi. Ya. Kita punya seperti ini. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah, ini berarti minus 4 ya, K minus 4 per 16 I topi ditambah, atau langsung, di sini minus ya, jadi saya punya minus 4 J topi per 16. Ya, saya punya K tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9, maka saya punya 9 kali 10 pangkat 9, ya, atau langsung kita punya kali 4 ya, 4-nya saya keluarkan, berarti atau minus 4 saya keluarkan, jadi 1 per 16 I topi, ya, ditambah 1 per, oh ini 9-nya,
1 per 9 J topi. Ya, sehingga kita punya di sini minus 36 kali 10 pangkat 9 ya. 9 1/16 tambah 1/9, ini I topi, ini J topi ya. Oh ya, maaf, tadi kita belum ubah ya, 4 mikrokulong ya. Di sini mikrokulong, berarti kita ini masih mikrokulong, berarti ini harus kita ubah lagi ke dalam kulong ya. Berarti 10 pangkat 9 jadi mikrokulong ya, 9 kurang jadi minus 36 kali 10 pangkat 7 ya. Kalau jadi 10 pangkat ya 10 minus 9 ke mikrokulong, 10 pangkat minus 6 jadi 10 pangkat 3 ya. Ya, hasilnya adalah 1/16 I topi plus 1/9 J topi. Nah, ini adalah medan listrik di titik P ya. Ya, demikian untuk pembahasan soal nomor 1. Memang lumayan menantang ya soal untuk nomor 1 ini, karena pengalamannya juga di tahun lalu banyak mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan ini. Kalau tidak salah dari ya total 30-an masih TPB waktu itu, 36 kalau nggak salah TPB waktu itu. Ini nggak lebih dari hanya kira-kira 5 orang yang bisa mengerjakan soal nomor 1 ini. Jadi memang cukup menantang. Waktunya juga ini sudah hampir 26 ya, tapi nanti soal-soal yang lain bisa dikerjakan dengan cepat ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2.